Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk pagi ini. Diperkenankan lagi Tuhan melihat dan menyambut hari baru, karunia-Nya tentu dengan jaminan, tuntunan dan berkat-Nya bagi kehidupan kita masing-masing. Kita awali perjalanan hidup kita hari ini melalui sapaan firman Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara jemaat Tuhan, ini nas firman Tuhan. Kita akan refleksikan dalam sebuah tema menyadari siapa kita sesungguhnya. Sadar terhadap apa yang dialami sangatlah penting. Sebab dengan kesadaran yang kita miliki, kita akan dengan mudah mengoreksi setiap kekurangan yang kita lakukan, bahkan dosa sekalipun yang kita perbuat. Perkataan dan tindakan yang disampaikan setelah diperbuat Simon pada saat kesadarannya timbul adalah ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Bapak saudara jemaat Tuhan, Simon benar-benar menyadari siapa dia sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ia merasa tidak layak. Ia merasa hina di hadapan Tuhan. Karena itu dia meminta supaya Yesus menjauh daripadanya. Apalagi kalau Simon mau dibawa dalam rancangan Tuhan sebagai alatnya menjadi penjala manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kesadaran yang dialami oleh Simon adalah mewakili kita sebagai pengikut Kristus saat ini, yang kadang-kadang baru sadar dan menyadari diri kita di hadapan Tuhan jika kita berhadapan dengan pergumulan yang silih berganti menimpa kehidupan kita. Karena itu kesadaran diri yang tinggi akan menjadi tuntunan kita menjalani hidup, bagaimana kita merespon perkara-perkara yang Tuhan nyatakan. Orang yang menyadari dirinya di hadapan Tuhan, sekecil apapun berkat dan bahkan peranan Tuhan dalam hidupnya akan selalu disyukuri. Karena itu saudara, sesungguhnya kita harusnya dibuat sadar dengan perilaku dari Simon, cepat merespon keadaan yang terjadi. Ketika Simon melihat bahwa hanya Yesus yang sanggup melakukan perkara yang ajaib, ia langsung merendahkan dirinya. Dia langsung menundukkan diri di hadapan Tuhan, bahkan memohon Tuhan undur daripadanya. Saudara, jangan biarkan kehidupan kita digoda oleh iblis. Jangan biarkan pikiran kita, perasaan kita dirasuki oleh iblis yang akan mengendalikan kita. Sebab jika kita membiarkan pikiran, perasaan diri kita dirasuki oleh iblis, dibisiki oleh iblis, ini akan menjadi awal kehancuran kita. Sebab akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sombong dan mengandalkan diri. Sebagaimana renungan firman Tuhan untuk sepanjang minggu ini dari 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Raja Daud terbawa dalam godaan iblis sehingga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan tidak pikirkan dan tidak perintahkan. Dia melakukan apa yang dianggapnya benar untuk mewujudkan dan membuktikan dirinya hebat dan mampu di luar dari kendali Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui refleksi firman Tuhan hari ini, menyadarkan kita untuk terus memahami siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita di hadapan sesama. Dengan memiliki Yesus Kristus dalam hidup,
dengan mengenalkan Yesus dalam hidup, menghindarkan kita dari sikap yang sombong, yang berbangga diri melebihi segalanya. Tuhan Yesus memberkati dan menuntun menyertai perjalanan hidup kita hari ini, bahkan menghadirkan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Berkat Tuhan kiranya hadir dalam kehidupan masing-masing kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk hidup hari ini. Kami boleh ada sebagaimana ada karena kemurahan. Bahkan kami dimungkinkan sejenak merefleksikan firman-Mu dari peristiwa hamba-Mu Simon Petrus, menyadari dirinya di hadapan-Mu hina dan berdosa. Bahkan dia meminta Engkau undur daripadanya. Begitu tidak layaknya dia di hadapan. Biarlah ini juga menjadi cerminan iman kami hari ini. Cerminan diri kami di hadapan-Mu yang menyadari diri kami siapa, yang tidak layak, yang hina, berdosa. Tetapi Engkau telah pulihkan, bahkan Engkau telah rancang ubah sedemikian rupa, sehingga kami menjadi alat-Mu hari ini. Karena itu kuduskan kami selalu Bapa. Hindarkan kami dari sikap kesombongan, untuk tidak mengandalkan diri, tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan, bahkan apa yang kami miliki. Kiranya dalam kesadaran diri kami, memahami semua yang kami miliki, semua yang kami miliki, semua yang ada di dunia ini, ada dalam kendali Tuhan. Bapa, jemaat-Mu sepanjang hari ini akan memulai aktivitas, mulai dari rumah mereka, di sekolah, di kantor, di tempat kerja, usaha-usaha yang mereka jalani, peran-peran ibu-ibu rumah tangga, orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Semuanya dalam rancangan-Mu ya Tuhan hari ini, untuk seluruh jemaat. Lawat dan limpahi dengan segala kebaikan dan berkat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Jemaat-Mu yang tengah bergumul, sakit penyakit. Jemaat-Mu ada yang sebentar menerima perawatan di rumah, ada yang di rumah sakit, membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Dalam iman kami mohon, jamah mereka semuanya dengan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Ubah hidup mereka. Hadirkan sukacita, kegembiraan melalui kesembuhan yang daripada-Mu. Jemaat-Mu yang bergumul karena duka cita, keluarga besar hamba-Mu Bapak Kenan Tandipuang, kehilangan seorang saudara di Mamasa kemarin, tentu duka cita dialami. Karena itu hanya kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, yang mampu menguatkan, menopang segenap rumpun keluarga hamba-Mu Bapak Penatua Kenan Tandipuang, untuk dapat melewati suasana duka cita ini. Hiburkan, kuatkan dan teguhkan. Terpuji Engkau Bapa, dari pagi sampai petang, sampai malam sebentar. Lindungan-Mu sempurna dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu, terhindar dari segala mara bahaya, sakit penyakit sekalipun. Terpuji Engkau Bapa, ini doa kami, dengarkan, kabulkan. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.